Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena terus mengikuti cerita bergambar di channel Ma'arif ini. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, dukung kami ya, klik tombol subscribe dan klik lonceng untuk berlangganan gratis di cerita bergambar selanjutnya. Kiai Haji Amin Sholeh, seorang ulama yang dikenal sangat kuat dalam memegang prinsip. Mbah Amin juga dikenal sebagai tokoh pendidikan oleh masyarakat Bang Sri Jepara. Terbukti dengan berdirinya MTS, MA, dan Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bang Sri Jepara. Kiai Amin Sholeh lahir pada Senin 20 April 1931 bertepatan 2 Zulhijjah 1349 Hijriah. Beliau putra dari pasangan Kiai Haji Sholeh Amin dengan Ibu Nyai Hajah Azizah binti Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, yang mana Hajah Azizah adalah putri kedua dari Kiai Haji Raden Asnawi Kudus dan Ibu Nyai Hajah Hamdanah. Kiai Amin Sholeh merupakan putra tertua dari 5 bersaudara, yakni Kiai Haji Amin Sholeh, Hajah Minhatun Sholeh, Hajah Muflihah Sholeh, Amnah Sholeh, dan Kiai Haji Abdul Mujib Sholeh. Sewaktu kecil, beliau dirawat kedua orang tuanya sendiri, terutama belajar dalam bidang agama hingga berusia 10 tahun, sampai ayah beliau wafat dan mengharuskan beliau diasuh oleh kakeknya sendiri, yakni Kiai Haji Raden Asnawi. Saat menginjak usia 11 tahun, Mbah Amin mondok di Kajen Pati. Kemudian Mbah Amin melanjutkan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah Taswiqut Thulab Salafiyah TBS Kudus selama 3 tahun, yaitu tahun 1945 sampai 1948, dan melanjutkan madrasah aliyah pada lembaga yang sama selama 3 tahun 1948 sampai 1951 di bawah bimbingan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Tidak hanya itu, beliau juga mendalami ilmu-ilmu agama di berbagai pondok pesantren, di antaranya Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, dan Pondok Pesantren di Lasem selama 7 tahun pada tahun 1951 sampai 1957 di bawah bimbingan Kiai Haji Baidowi, Mbah Makmun, dan Mbah Maksum. Dari pengalaman Kiai Amin Sholeh mencari ilmu, banyak sekali teori-teori pelajaran yang beliau kuasai, terutama dalam bidang agama, yakni ilmu Al-Quran, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Hingga akhir tahun 1957, beliau menikah dengan putri dari salah satu tokoh ulama terkenal di desa Mangsri, yakni Nyai Hajah Azizah binti Harun. Menghidupkan mu'alimin mu'alimat adalah perjuangan pertama Kiai Amin Sholeh dan Nyai Hajah Azizah untuk membangun semangat pendidikan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan data sejarah, pada tahun 1956 Masehi, berdirilah sebuah lembaga madrasah yang awalnya dinamakan Muallimin NU. Inilah cikal bakal berdirinya Madrasah Hasyim Asy'ari Bang Sri Jepara, yang merupakan akses lembaga pendidikan tertua tingkat SLTP dan SLTA di Kecamatan Bang Sri Jepara. Bersama istri beliau yang akrab disapa Umi Azizah Amin Sholeh,
Dengan penuh ketelatenan dan kesabaran disertai semangat menyebarkan agama Islam, beliau berdua cari murid dari rumah ke rumah. Alhasil, pada tahun ajaran pertama, murid asuhan beliau hanya berjumlah 12 orang. Namun, yang menamatkan belajarnya hingga akhir berjumlah 9 orang. Meskipun muridnya berjumlah minim, tidak menyurutkan semangat untuk mengajarkan ilmu-ilmu beliau kepada muridnya. Beberapa tahun kemudian, beliau berdua bergerak pula mendirikan madrasah mu'allimat, madrasah yang menampung murid-murid khusus kaum hawa perempuan, yang murid pertamanya hanya berjumlah 6 orang. Yang unik dan yang patut dicatat adalah sarana tempat belajar para murid mu'allimin mu'allimat. Pada tahun ajaran pertama, para murid mu'allimin menempati masjid madrasah yang berada di Terminal Bank Sri Jepara. Lambat laun, murid-murid terus bertambah, maka tahun kedua 1958 menempati geladak yang bangunannya di atas kulah, dan tahun ketiga, tepatnya 1959, menggunakan masjid madrasah sebagai tempat pembelajaran, menempati teras rumah Syed Abdullah untuk para murid mu'allimat. Karena tuntutan kondisi, maka mu'allimin mu'allimat diubah namanya menjadi MTS, Hasyim Asy'ari Bank Sri Jepara, tepatnya tahun 1971 Masehi, dan dilanjutkan Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari Bank Sri Jepara pada tahun 1979. Yang lebih istimewa dari madrasah ini adalah kurikulum yang dikenakan. Selain menggunakan kurikulum pemerintah, juga menggunakan kurikulum takhasus. Pengalaman Kiai Haji Amin Soleh belajar dari pesantren ke pesantren ternyata mengilhami untuk mendirikan pondok pesantren. Hal ini dilakukan beliau karena merasa bahwa pendidikan agama perlu ditingkatkan. Tokoh yang memiliki semangat untuk mewujudkan dan mencetak kader-kader aswaja ini mendirikan pondok pesantren impiannya pada tahun 1967 sampai 1968 dengan jumlah siswa santriwan 9 orang dan 2 santriwati. Pada awalnya, pondok pesantren ini menempati ruang tamu Mbah Haji Harun, ayah dari Umi Aiziyah. Pada awalnya, pondok pesantren ini menempati ruang tamu Mbah Haji Harun, ayah dari Umi Aizah, yang disekat dengan kepang, sedangkan santriwati menempati kamar bagian belakang. Berangsur-angsur tahun ke tahun, pondok pesantren mengalami perubahan, baik jumlah santrinya maupun bangunan gedung. Beliau juga memiliki satu tujuan penting dalam mendirikan pondok pesantren ini, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam usaha mengembangkan pendidikan Islam, terutama bagi keluarga Nahdlatul Ulama di Bank Sri Jepara. Sejak mulai berdirinya, Kiai Haji Amin Soleh mempersiapkan peserta didik santri mampu mendalami, menghayati, dan mengembangkan ajaran Islam secara utuh dan dapat mengabdikannya kepada masyarakat. Ada 2 karakter kepribadian yang ingin beliau tanamkan kepada santri. Pertama, sifat akram, lebih mulia. Kedua, soleh, yakni pribadi yang mampu menjalankan peran sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Dalam pengadilan terhadap para santri, Mbah Amin Soleh sangat disegani karena dalam pengajarannya beliau menyampaikan dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan, serta kedisiplinan yang beliau contohkan, sehingga para santri mudah dalam menyerap ilmu yang beliau sampaikan. Pernah pada waktu ada masalah tentang pelanggaran peraturan pondok pesantren, yakni larangan merokok dalam lingkungan pondok pesantren. Kebetulan pada saat itu putra beliau sendiri juga ikut melanggarnya bersama sebagian santri, maka putra beliau juga ikut ditakzir sesuai peraturan yang ada di pesantren tersebut. Dalam hal ini beliau telah melaksanakan tindakan yang adil, damai, dan memberikan hukuman walaupun terhadap putranya sendiri. Pada tanggal 14 Ramadan 1432 Hijriah, Mbah Amin menghembuskan nafas terakhirnya.
Beliau dimakamkan di pemakaman Suromono, Desa Kedung Leper, Bangsri, Jepara. Para kiai dan ormas Islam serta pejabat dari Jawa Tengah dan Jepara turut menghadiri pemakaman Mbah Amin Soleh. Beliau meninggal pada usia 71 tahun dan meninggalkan seorang istri dan 7 buah hatinya, yaitu Lulu Amnah Fitriyanti, Lilik Ummi Nashiroh, M. Izzuddin Amin, M. Nuruddin Amin, Muhammad Atikur Rahman, Muhammad Zainal Umam, dan Aliyatul Muna. Sebelum wafat, beliau sempat menuliskan karangan kitab Al-Qawaidu Al-Luqluqiyah yang sampai saat ini masih dikaji oleh para santri-santrinya. Banyak sekali keteladanan Kiai Haji Amin Soleh yang harus kita tiru. Semangat dan jasanya dalam memperjuangkan pendidikan dan menyebarkan agama Islam tak ada surut-surutnya. Maka dari itu, kita selaku generasi muda perlu untuk meneruskan perjuangan beliau yang telah dirintis dari nol hingga sekarang, yaitu menjadi kader-kader baru Nahdlatul Ulama yang berakhlakul karimah dan membantu masyarakat kurang mampu merasakan pendidikan yang sama seperti kita. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk melihat cerita bergambar lainnya, lihat di bagian video dalam channel ini. Jangan lupa like dan komen, share juga boleh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.